Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, tolong ketua kelasnya pimpin doanya nak. Baik Bu. Baiklah kawan-kawan, untuk mulai pelajaran kita. Dalam prakteknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa mulai. Oke, selanjutnya apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, kalau semuanya baik. Selanjutnya kita absen dulu ya anak-anak. Dan Mawan, Hadir, Bu. sahabat Izudin, sahabat. Hadir nih, hadir, Bu. Oke, semuanya pada hadir ya hari ini ya. Oke, yang lainnya tolong perhatikan di depan dulu ya. Pena bukunya letakkan di bawah dulu, jangan dipegang, jangan disentuh. Sekarang kalian dengarkan materi dari ibu dulu ya. Oke. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, kita mereview kembali dulu ya pembelajaran kita pada minggu kemarin. Oke, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Ya, silakan Suryani. Apa? Minggu kemarin kita belajar materi tentang taat kepada orang tua. Jadi pengertian dari taat kepada orang tua itu adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya dengan senantiasa mentaati atau mematuhi peraturan apa saja yang diberikan. Selain itu dalam hal kebaikan. Ya, bagus sekali ya. Suryani ternyata masih mengingat pembelajaran yang ibu sampaikan pada minggu kemarin. Oke, nah untuk minggu ini kita akan memasuki bab baru. Di bab ketiga ini kita akan mempelajari tentang perilaku jujur dan menepati janji. Nah, di sini kita mempunyai dua topik pembahasan. Yang pertama itu ada jujur, yang kedua membahas tentang menepati janji. Sebelum kita masuk ke materi ini, ibu akan menjelaskan dulu tujuan kita belajar materi jujur dan menepati janji ini. Yang pertama, ibu berharap anak-anak semua itu tahu pengertian dari perilaku jujur dan menepati janji. Yang kedua, anak-anak bisa melafazkan dalil dari perilaku jujur dan menepati janji. Yang ketiga, anak-anak tahu contoh-contoh apa saja yang tentang berperilaku jujur. Dan yang terakhir yaitu anak-anak tahu contoh dari menepati janji. Oke, ada 4 poin penting yang akan kita dapatkan dari kita belajar materi jujur dan menepati janji. Oke, pengertian jujur. Anak-anak sering nggak dengar kata-kata jujur? Sering. Kalau sering coba sabar. Apa itu jujur? Jujur berasal dari bahasa Arab dari asyirid yang berarti nyata atau benar. Jujur Oke. merupakan arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Oke, jadi anak-anak, jelas tolong perhatikan dulu ya. Tadi sahabat sudah menjawab dan jawabannya sangat tepat sekali. Jujur itu berasal dari bahasa Arab yaitu asyidik. Nah, asyidik ini artinya nyata atau benar. Jadi setiap orang yang berkata jujur berarti dia berkata apa adanya dan kata-kata yang dikeluarkannya itu benar. Ya anak-anak? Oke. Terus jujur merupakan kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuatnya dengan kenyataan yang ada. Jadi antara yang diucapkan dengan yang dilakukan itu harus sesuai. Itu berarti adalah perbuatan jujur. Ya, selanjutnya
janji. Coba Aziz, tolong jelaskan sedikit apa itu janji. Janji adalah ucapan kepada orang lain yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat. Ya, benar sekali ya. Coba tolong Dermawan ulang kembali apa yang dikatakan Aziz tadi. Janji itu apa? Janji. Ayo Dermawan apa? Janji adalah ucapan kepada orang lain yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat. Ya, jadi janji itu adalah ucapan kepada orang lain yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat atau menuainya. Jadi kita apabila sudah berjanji, kita harus dituai, janji kita harus ditepati. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan atau tanda-tanda orang munafik. Karena salah satu ciri orang munafik itu dia tidak menepati janji. Nah kan seperti di hadis Rasulullah itu ada tanda-tanda orang munafik. Al-munafiki salatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama itu apabila ia berkata, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkari janji. Dan yang terakhir, apabila ia diamanati, ia akan berkhianat. Jadi anak-anak kita harus selalu berbuat jujur, menepati janji. Nah, karena ini merupakan bentuk atau cara kita untuk menghindari tanda-tanda orang munafik. Oke, selanjutnya ya anak. Dalil tentang perilaku jujur. Di sini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-70. Oke, di sini siapa yang bisa membantu ibu membacakan surat Al-Ahzab? Ayo, kok semuanya pada nggak berani? Ya, coba Suryani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke. Jadi anak-anak di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 ini Allah sudah dengan jelas menerangkan kepada kita atau mengatakan, yaitu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi dalam Quran surah Al-Ahzab ini telah dijelaskan bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman harus selalu mengucapkan perkataan yang benar. Jadi jangan sampai kita orang Islam tapi tidak bisa berperilaku jujur. Alangkah mirisnya orang Islam tersebut, ya kan? Ya. Oke, selanjutnya dalil tentang menepati janji. Di sini itu ada Quran surat Al-Imran ayat 77. Oke, dengarkan yang lainnya, jangan aktivitas lain, dengarkan Ibu ya. Ibu akan membacakan ayat tentang menepati janji. Dengarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum
harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mengizinkan mereka bagi mereka azab yang pedih. Jadi anak-anak, sangat penting sekali bagi kita umat Islam itu menepati janji, karena ada pepatah yang mengatakan al-wa'du dainun, janji adalah hutang, dan hutang itu harus dibayar, karena kalau tidak sampai ke akhir nanti, kalau orang yang dihutang itu tidak ikhlas, maka akan ditagih pas di akhirat. Kalau sudah di akhirat, bagaimana kita akan memenuhi janji kita itu? Kan susah. Jadi mulai dari sekarang kita harus menanamkan bagaimana cara untuk menepati janji, terus bagaimana untuk selalu berperilaku jujur dalam keadaan apapun. Oke, selanjutnya contoh perilaku jujur. Nah, di sini ibu punya 2 gambar. Perhatikan anak-anak. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan apa sih dari gambar yang ibu telah tampilkan ini? Ada yang bisa menjelaskan? Atau misalnya itu gambar apa? Ayo, silakan Aziz. Yang pertama itu ada seseorang yang memberikan pulpen kepada mbaknya, dan mbaknya berkata bukan itu penanya, dan dia mengatakan tolak dengan menandakan seperti ini. Untuk gambar kedua itu menunjukkan kecurangan seorang siswa pada saat ujian. Dia mencontek secara sengaja pada saat ujian berlangsung. Nah, dari kedua contoh ini, yang mana yang menyatakan bahwa itu sifat jujur? Yang pertama. Yang pertama. Nah, baik, berarti anak-anak sudah paham secara tidak langsung. Berarti anak-anak paham apa itu perilaku jujur. Oke, selanjutnya contoh perilaku menepati janji. Nah, di sini ada ibu menampilkan ada orang tua dengan anaknya. Ini maksudnya orang tuanya ini telah berjanji kepada anaknya untuk mengajak anaknya jalan-jalan, dan pada saat itu orang tuanya telah menepati atau memenuhi janjinya. Jadi anaknya merasa senang dengan yang dilakukan oleh orang tuanya. Oke, sampai sini ada yang masih kurang jelas anak-anak? Dari materi yang disampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Oke, terima kasih ya kalau sudah jelas. Jadi anak-anak, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu kita sebagai umat Islam harus memiliki sifat atau perilaku jujur dan menepati janji. Karena ini merupakan suatu perilaku baik, ya, perilaku terpuji. Jadi kita harus menanamkan di dalam diri kita itu perilaku jujur dan menepati janji. Oke, untuk tugasnya silakan anak-anak kerjakan buku LKS halaman 21 sampai dengan halaman 22 ya. Nanti apa? Ya, pilihan ganda ya, Iya, Bu. Besok pertemuan minggu depan kumpulkan ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri pertemuan hari ini.